Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Aliani Widya Putri. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saya merupakan peserta dari mata kuliah Metode Pengetahuan Kualitatif di tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis naratif, analisis framing, dan juga analisis semiotika. Nah, daripada berlama-lama, mending kita langsung next aja ke videonya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang analisis framing. Analisis framing merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu komunikasi dan ilmu sosial yang mempelajari cara di mana pesan-pesan media, teks, atau narasi disusun untuk mempengaruhi cara orang memahami dan menafsirkan suatu isu atau peristiwa. Analisis framing memeriksa bagaimana pemilihan kata, sintaksis, pengaturan cerita, pemilihan gambar, dan aspek lain dari komunikasi mempengaruhi persepsi, penekanan, dan interpretasi audiens. Nah, tujuan utama dari analisis framing adalah untuk mengungkapkan cara di mana media dan pemangku kepentingan lainnya mempengaruhi cara pemirsa memandang dan memahami suatu topik. Dengan menganalisis framing, kita dapat memahami bagaimana media dapat membentuk sudut pandang, memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu, dan mempengaruhi persepsi publik. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis framing. Yang pertama adalah identifikasi isu atau topik. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu nih topik yang ingin kita angkat, seperti isu politika, atau pemilu, atau kampanye sosial, atau peristiwa penting lainnya. Lalu yang kedua ada kumpulkan sumber data. Kumpulkan berbagai sumber informasi yang terkait dengan topik yang sudah kita pilih tadi. Nah, dapat mencakup artikel berita, siaran pers, laporan riset, pidato, dan materi kampanye. Lalu yang ketiga ada analisis teks dan juga gambar. Periksa teks dan gambar dalam sumber-sumber yang sudah kita pilih tadi. Perhatikan pemilihan kata, struktur kalimat, penggunaan metafora, dan penekanan yang digunakan dalam pesan-pesan tersebut. Nah, amati juga penggunaan gambar, grafik, atau video yang mungkin melengkapi atau mempengaruhi framing. Lalu yang keempat, identifikasi framing utama. Temukan framing-framing utama yang muncul dalam sumber-sumber yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya, apakah framingnya cenderung positif atau negatif? Apakah ada pemusatan pada aspek-aspek tertentu dari isu? Apakah ada strategi pembingkaian khusus yang digunakan, seperti pembingkaian konflik atau pembingkaian solusi? Nah, di step keempat ini terkadang kita tuh sudah bisa mengidentifikasi nih. Contohnya pemberitaan tentang kampanye. Nah, dari judul, gambar, dan juga isi, terkadang kita sudah bisa menentukan nih, apakah platform berita ini pro atau kontra terhadap paslon tersebut. Step selanjutnya itu yang kelima, analisis konsekuensi framing. Nah, tinjau dampak dari framing tersebut terhadap persepsi dan interpretasi publik. Apa pesan yang ingin disampaikan, bagaimana framing mempengaruhi cara audiens memahami isu atau peristiwa tersebut, dan apakah ada potensi pengaruh terhadap sikap, perilaku, dan keputusan mereka. Yang keenam, identifikasi sumber framing. Identifikasi pemangku kepentingan atau kelompok yang bertanggung jawab atas framing tersebut. Siapa yang mempengaruhi atau memiliki kontrol atas pesan-pesan tersebut. Apakah ada kepentingan yang terlibat dalam pengaruhi persepsi publik. Nah, contohnya nih dalam pemberitaan kampanye, kita tuh bisa lihat siapa sih yang punya platform tersebut dan dia lebih pro dengan paslon yang mana. Terkadang hal itu tuh mempengaruhi berita-berita yang dikeluarkan dari platform berita tersebut. Lalu selanjutnya yang ketujuh, perbandingan dan analisis lintas sumber. Bandingkan dan analisis framing dari berbagai sumber yang berbeda. Perhatikan perbedaan atau kesamaan dalam cara pesan disusun dan disampaikan. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang perbedaan pandangan dan pemahaman di antara kelompok-kelompok tersebut. Lalu yang terakhir, evaluasi kritis. Evaluasi semua step-step yang sudah kita lakukan tadi, pertanyakan kebenaran, keadilan, atau ketidakseimbangan framing yang mungkin ditemukan. Tinjau apakah ada kecenderungan atau bias tertentu yang mempengaruhi framing dan interpretasi.
Di step terakhir ini tentu kita sudah bisa menentukan nih, apakah pemberitaan itu cenderung positif atau negatif. Dan contohnya, kalau misalnya dari pemberitaan kampanye nih, kita bisa menentukan apakah platform berita ini pro atau kontra terhadap paslon tersebut. Nah, salah satu contohnya ada pemberitaan yang dikeluarkan oleh Sindian News dengan title Kritik Media Jokowi Ibarat Kacang Lupa Kulitnya. Nah, dari title-nya sebenarnya sudah ada identifikasi kalau misalnya pemberitaan ini cenderung ke arah negatif ya. Setelah berita yang saya baca secara keseluruhan, penulis dari artikel ini ingin mengesankan atau menggiring pembaca untuk memahami bahwa sosok Jokowi yang telah dibesarkan oleh media malah melontarkan kritikan kepada media massa. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada analisis naratif. Analisis naratif merupakan pendekatan kritis untuk memahami dan menginterpretasikan naratif baik dalam bentuk sastra, film, cerita pendek, atau bentuk naratif lainnya. Nah, analisis ini tuh melibatkan pembongkaran elemen-elemen naratif seperti plot, gaya bahasa, tema, karakter, pengaruh konteks sosial, budaya, atau sejarah terhadap naratif tersebut. Selanjutnya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menganalisis naratif. Yang pertama, identifikasi unsur-unsur utama naratif seperti plot, karakter, setting, gaya bahasa, dan tema. Ini tuh buat membantu kita untuk memahami struktur dan komponen utama dari naratif tersebut. Lalu yang kedua, analisis karakter. Kita tuh perlu melihat gimana sih karakter utama dan juga karakter pendukung dari naratif tersebut. Gimana pembentukan karakternya, gimana karakteristik fisik, emosional, dan psikologisnya. Terus kita juga perlu memperhatikan hubungan antar karakter di dalam naratif tersebut. Yang ketiga yakni penelusuran plot. Nah, kita tuh perlu melihat gimana sih konflik itu berkembang di dalam naratif tersebut, mulai dari pengenalan, puncak konflik, klimaks, dan juga penyelesaian. Lalu yang keempat, eksplorasi tema. Nah, kita tuh perlu mengidentifikasi tema apa sih yang sebenarnya diangkat di dalam naratif tersebut. Kita bisa mengidentifikasi tema ini melalui plot, karakter, dan juga gaya bahasa yang digunakan. Lalu yang kelima, analisis gaya bahasa. Nah, kita juga perlu memperhatikan nih penggunaan gaya bahasa, metafora, simbol, dan retorika dalam naratif tersebut. Selanjutnya ada konteks sosial dan budaya. Kita juga perlu mempertimbangkan konteks sosial budaya atau sejarah di dalam naratif tersebut. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan interpretasi. Nah, tentunya setelah kita melakukan banyak step-step tadi, kita tuh bisa menyimpulkan kesimpulan tentang makna atau pesan atau tujuan dari naratif yang kita pilih tadi. Contohnya, kita mau menganalisis naratif film Pengabdi Setan karya Joko Anwar. Nah, dalam menganalisis itu kita bisa melihat gimana sih cerita itu berkembang, yang tadinya keluarga mereka harmonis, kemudian ibunya meninggal, kemudian muncul konflik-konflik baru, terus gimana konflik yang disajikan, dan juga bagaimana karakter-karakter dibangun melalui narasi visual dan juga dialog. Seperti ini si anak sulung yang digambarkan sebagai sosok yang berani dan juga selalu ingin melindungi keluarganya, terutama adik-adiknya. Selanjutnya kita juga bisa menganalisis penggunaan teknik sinematik seperti penyuntingan, pencahayaan, dan pengaturan ruang untuk menciptakan suasana dan mempengaruhi alur cerita. Nah, materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai analisis semiotika. Analisis semiotika adalah sebuah metode interpretasi yang digunakan untuk mengungkapkan makna di balik tanda-tanda atau simbol-simbol yang terdapat dalam berbagai bentuk komunikasi. Yang dimana masyarakat itu kan saling berinteraksi. Nah, dari interaksi tersebut menghasilkan budaya, dan di dalam budaya terdapat ratusan bahkan jutaan tanda-tanda. Nah, metode semiotika ini akan melihat lebih jauh mengenai tanda dan apa makna di balik tanda tersebut. Selanjutnya, tokoh dari semiotika. Sebenarnya tokoh dari semiotika ini ada beberapa, tapi ada 3 yang paling dominan. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, dan juga Roland Barthes. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Dia merupakan bapak semiotika yang berasal dari Prancis. Nah, Ferdinand de Saussure ini membagi tanda itu menjadi 2, yaitu penanda atau signifier dan juga petanda atau signified. Penanda didefinisikan oleh Saussure itu sebagai tanda dengan objek fisik. Entah itu bisa kita lihat, bisa kita dengar, atau bisa kita pegang. Sedangkan petanda atau signified itu adalah makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya ada Charles Sanders Peirce. Peirce ini melihat bahwa makna itu bekerja di dalam kajian segitiga tanda, yakni ada objek, tanda, dan juga interpretan. Contoh singkatnya seperti ini.
Misal, objeknya adalah perempuan yang menggunakan rok mini. Nah, tandanya ini, rok mininya ini, di dalam masyarakat patriarkis, mereka tuh menganggap kalau misalnya rok mini itu digunakan oleh perempuan yang tidak baik dan semacamnya gitu. Sedangkan di masyarakat liberal, mereka menganggap kalau misalnya rok mini itu kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin dia gerah atau mungkin dia emang suka sama model itu gitu kan. Nah, nanti interpretannya ini akan berbeda di tiap masyarakat gitu. Mungkin masyarakat patriarkis melihat perempuan menggunakan rok mini itu mereka menganggap kayak oh ini berarti perempuan yang tidak benar gitu. Sedangkan masyarakat liberal ya melihat dia biasa saja gitu, kayak ya mungkin memang dia suka dengan roknya atau emang stylenya dia seperti itu. Selanjutnya ada Roland Barthes. Barthes menyumbangkan sudut pandang dengan memperkenalkan dua istilah, yakni denotasi dan konotasi. Sebenarnya hal itu maknanya hampir sama ya dengan apa yang diungkapkan oleh Ferdinand de Saussure. Barthes mengungkapkan bahwa denotasi adalah bentuk fisik, deskripsi dari sebuah objek, dan konotasi adalah makna di baliknya. Barthes juga mengungkapkan bahwa tanda memiliki makna ideologis, ada budaya yang melekat untuk memberikan makna, dan ada ideologi yang mengayomi sebuah tanda juga mengayomi konotasinya. Contoh denotasinya, ada sebuah rumah tak berpenghuni yang terletak di persimpangan jalan. Nah, konotasinya adalah, wah itu adalah rumah angker. Karena konstruksinya adalah bangunan tua, ditambah lagi rumah itu nggak berpenghuni. Selanjutnya ada 3 tipe tanda, yaitu icon, indeks, dan juga simbol. Nah, yang pertama ini adalah icon. Icon ini adalah tanda yang memiliki fungsi sebagai penanda yang serupa dengan objeknya. Contohnya ketika kita melihat WC atau kamar mandi di tempat umum gitu. Pasti kita sudah bisa tahu nih, ini WC untuk perempuan dan ini WC untuk laki-laki. Karena apa? Karena icon dari WC tersebut tuh menggambarkan gitu. Kalau misalnya untuk perempuan pasti menggunakan rok gitu. Sedangkan untuk laki-laki tidak menggunakan rok. Selanjutnya ada indeks. Indeks itu mungkin penjelasan lebih mudahnya adalah isyarat dari penandanya. Contohnya ketika kita melihat awan yang mendung gitu, pasti kita udah bisa tahu, oh berarti mau hujan gitu. Objeknya sebenarnya itu adalah hujannya, namun indeksnya itu adalah mendung tadi. Yang terakhir adalah simbol. Simbol ini merupakan tanda yang disepakati bersama gitu. Contohnya, kita tuh menyepakati bahwa bendera Indonesia ya warnanya merah putih. Selanjutnya ada langkah-langkah umum dalam melakukan analisis semiotika. Yang pertama, identifikasi tanda. Nah, pertama-tama tentunya kita perlu nih untuk mengidentifikasi tanda-tanda yang ada dalam objek yang akan dianalisis. Bisa berupa kata-kata, gambar, warna, gestur, atau simbol lainnya. Yang kedua, analisis tanda. Nah, setelah mengidentifikasi tanda-tanda, kita perlu melakukan analisis mendalam terhadap setiap tanda. Kita harus meninjau elemen-elemen yang ada dalam tanda seperti bentuk, warna, ukuran, posisi, dan konteks penggunaannya. Yang ketiga, penafsiran. Selanjutnya, setelah kita menganalisis tanda tadi, kita perlu menafsirkan nih, makna apa sih yang sebenarnya terkandung dalam tanda-tanda yang ada. Nah, kita juga perlu meninjau bagaimana tanda-tanda itu berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap pesan yang ingin disampaikan. Nah, penafsiran ini juga bervariasi nih, tergantung pada konteks, budaya, atau pengalaman individu. Selanjutnya yang keempat, yakni konteks. Nah, penting bagi kita untuk memahami konteks di mana tanda-tanda tersebut muncul. Entah itu konteks sosial, budaya, politik, atau historis. Nah, kenapa sih penting bagi kita untuk memahami konteks? Karena konteks itu dapat mengaruhi interpretasi dan makna terkait dengan tanda-tanda. Nah, yang terakhir tentunya kita perlu membuat kesimpulan tentang makna dan pesan apa yang terkandung dalam tanda-tanda yang telah dianalisis. Tapi perlu diingat juga bahwa analisis semiotika melibatkan interpretasi dan penafsiran subjektif. Jadi, setiap individu pasti mempunyai perspektif dan penafsiran yang berbeda terhadap suatu tanda. Nah, contoh lainnya, iklan parfum wanita di TV. Nah, biasanya di dalam iklan parfum wanita di TV, ketika modelnya sudah menyemprotkan parfumnya, akan digambarkan dengan wajah yang bahagia, senang gitu. Nah, mungkin denotasinya itu ya emang dia senang atau bahagia gitu. Nah, tapi makna konotasinya atau makna dibaliknya itu sebenarnya menggambarkan bahwa produk yang sudah kita gunakan atau parfum tadi itu bisa meningkatkan kepercayaan diri atau daya tarik seseorang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang menyimak video ini bisa paham dan mengerti mengenai analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.